Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2. Saya berasal dari kelompok 7, shift kedua. Jadi pertama-tama di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, tugas mingguan shift 2. Satu, sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P. B. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. Terus yang C. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS. Yang D, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WQ. Dan yang terakhir, E, waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau W. Jadi, jika dilihat dari nomor satu ini, kita akan menggunakan single channel, single pass. Karena dia hanya ada satu gerbang otomatis, satu server gitulah. Terus soal yang nomor dua, sebuah klinik memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P. Yang B, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada di dalam antrian atau LQ. Yang C, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem atau ALS. Yang D, waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam waktu antrian atau WQ. Dan yang terakhir E, waktu rata-rata pasien berada dalam sistem atau W. Jika dilihat dari nomor 2 ini, kita akan menggunakan multi-channel sama multi-channel single pass. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan software RStudio dulu. Sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya, jadi saya hanya akan menginterpretasikan saja hasilnya. Pertama-tama di sini kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu, di mana kita akan menggunakan package queuing, terus kita akan melibrary-nya. Setelah menginstal kita akan melibrary-nya. Oke. Untuk soal yang pertama, karena ini menggunakan single channel single pass, makanya servernya satu. Oke, pertama kita mendefine inputnya dulu, server satu dengan lambda 48. 48 karena eh, kendaraan yang tiba di gerbang keluar itu mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Makanya di sini lambdanya 48. Terus untuk MU-nya itu 60 karena mesin pembayarannya rata-rata bisa melayani 60 kendaraan per jam. Terus kita akan menggunakan sintaks input underscore mm1 dengan lambda sama dengan lambda dan mu sama dengan mu. Ini kita run dulu. Selanjutnya kita akan meng-create model dengan model underscore mm1. Di sini kita run. Nah, setelah kita meng-create model ya, kita akan memprint modelnya dengan summary dalam kurung model underscore mm1. Hasil yang didapatkan seperti ini. Berarti jika kita bisa lihat di sini, eh, untuk nomor 1A ditanyakan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Jadi tingkat penggunaan fasilitas pelayanan atau P di sini ialah 0,8. Lalu untuk soal yang 1B, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ ini bisa kita lihat di dengan hasil 3,2. Karena ini koma, karena kan tidak mungkin ya dalam sebuah antrian rata ada kendaraan yang koma gitu. Jadi kita bulatkan menjadi 3. Lalu untuk C, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem itu sebesar 4 di sini. Ada 4 kendaraan. Lalu untuk waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, itu waktu rata-rata menunggu itu sebesar 0,066 sekian jam. Dan yang terakhir untuk soal nomor E, waktu
rata-rata kendaraan berada dalam sistem itu sebesar 0,0833 jam. Seperti itu untuk soal nomor satu di RStudio. Jadi untuk membandingkan hasilnya apakah sama dengan software lain, saya langsung akan menggunakan POM-QM di sini. Pertama-tama di POM-QM ini kita langsung aja ke modul, habis itu kita klik nih yang waiting lines biar cepat. Habis itu di sini kita pilih MM1 karena ini kan single channel single pass ya teman-teman. Habis itu kita ini isikan saja soal satu tuh. Nah, jadi di sini kita isikan sama seperti pada RStudio, di mana di RStudio lambdanya sebesar 48 dan server rate-nya atau MU-nya itu sebesar 60. Untuk number of servernya itu satu. Jadi kita tidak usah ubah lagi. Itu kitaran. Bisa kita lihat di sini hasilnya itu sama ya teman-teman. Untuk average server utilization-nya itu ada 0,8. Terus untuk average number in queue-nya itu atau LQ itu 3,2 atau kita bulatkan menjadi 3. Terus average number in sistemnya itu ada 4. Average time in queue itu 0,7. Kalau di RStudio kan 0,667. Berarti ini dibulatkan ya teman-teman. Terus yang terakhir ada average time in system itu 0,8. 0,8. Sama ya. Jadi seperti itu untuk soal nomor satu menggunakan software RStudio dan POM-QM. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sama seperti di nomor satu tadi. Ini hanya yang membedakan di sini hanyalah di nomor 2 ini multi channel dan single pass ya teman-teman. Jadi kita balik lagi ke RStudio di nomor 2. Pertama-tama kita akan sama seperti yang pada nomor satu tadi, kita akan mendefine input dulu, di mana servernya ada 4 sesuai pada soal, terus lambdanya itu ada 40, karena rata-rata pasien datangnya kan setiap 40 pasien per jam. Terus ada MU-nya 12 karena setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Oke, di sini untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan sintaks input underscore MMC ya teman-teman. Di mana lambda sama dengan lambda, MU sama dengan MU, C sama dengan server. Di sini kita run aja. Selanjutnya kita akan mencek input dengan sintaks cek input I underscore MMC. Sini kita run aja. Baru kita akan meng-create modelnya dengan sintaks model underscore MMC. Dan yang terakhir kita akan memprint dengan summary dalam kurung model underscore MMC. Di sini hasil yang kita dapatkan seperti ini. Kita interpretasikan sesuai pada apa yang kita perlukan, di mana nomor yang 2A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Di sini berarti untuk nomor satu itu sebesar 0,8333. Selanjutnya untuk nomor 2B, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian itu sebesar 3,2. Nih, karena eh, sama seperti pada soal satu tadi, ini kan berarti kan kita nggak mungkin dalam antrian itu bisa koma gitu ya teman-teman. Jadi kita bulatkan menjadi 3. Untuk soal 2C, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem berarti sebesar 6,621. Selanjutnya, waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian atau WQ itu sebesar
0,8221 jam. Dan yang terakhir untuk soal nomor E, waktu rata-rata pasien berada dalam sistem itu sebesar 0,1655 sekian jam, teman-teman. Jadi sama seperti pada soal nomor satu tadi, kita akan membandingkan dengan software POM-QM. Ini kita langsung new aja. New di sini kita pakainya yang MMS. Hari ini kita isi dulu. Aduh, Tuming PO2 modul ke-6. Ini kita oke aja. Nah, jadi untuk lambdanya atau arrival rate-nya itu sama seperti pada RStudio tadi, itu sebesar 40, terus server rate-nya atau MIU-nya itu 12, dan yang terakhir number of servernya itu ada 4 ya. Bentar. Nah, sama seperti yang ada di RStudio, ini juga hasilnya sama, baik dari POM-QM dan juga RStudio, di mana average server utilization-nya itu 0,833 tadi. 0,883 sama ya teman-teman. Terus average number in QoE-nya itu 3,29. Karena ini orang, berarti kita nggak bisa buat dia sebagai desimal, makanya kita bulatkan menjadi 3 ya teman-teman. Terus ada average number in system itu sebesar 6,62, itu sama. Terus average time in QoE itu 0,08, sama ya, 0,8221. Dan yang terakhir average time in system sebesar 0,17. Kalau di RStudio itu kan 0,1655 sekian. Jadi di POM-QM ini dilakukan pembulatan ya. Jadi dikarenakan untuk soal nomor satu, nomor dua, baik dari segi RStudio dan juga POM-QM itu sama, berarti untuk tugas mingguan kali ini yang saya sudah kerjakan ya, ini sudah sesuai. Jadi akhir kata saya Toga Rumlatua Panjaitan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.